Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri Kalisari, Ibu Tri Wahyuningsih, Sarjana Pendidikan SD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta tenaga pendidik SD Negeri Kalisari. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu dalam rangka diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 11 SD Negeri Kalisari tanpa suatu halangan apapun. Salawat serta salam senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan doa syafaatnya di hari akhir nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkanlah saya menghantarkan acara pada kesempatan kali ini. Untuk acara yang pertama ialah pembukaan, acara yang kedua sambutan kepala sekolah, acara yang ketiga acara inti, acara yang keempat tanya jawab dan juga sharing, acara yang terakhir ialah penutup. Bapak Ibu yang saya hormati, memasuki acara yang pertama yakni pembukaan. Marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya acara yang kedua yakni sambutan Kepala SD Negeri Kalisari kepada beliau Ibu Tri Wahyuningsih SPD. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghfirullah. Bapak Ibu dan staf karyawan SD Negeri Kalisari yang saya hormati, pertama dan utama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga pada siang hari ini kita dapat bermuajahah di ruangan kelas 2 dalam acara diseminasi budaya positif dalam rangkaian kegiatan program guru penggerak. Dalam hal ini nanti akan disampaikan oleh Bapak Mustoleh dan Bu Fajri. Bapak Ibu yang saya hormati, kita bangga karena SD Negeri Kalisari ada program guru penggerak ya. Untuk ini saya ucapkan selamat kepada Bu Fajri dan Pak Mustoleh, dan kami selaku yang dituakan di sini dan semua Bapak Ibu guru akan mendukung sepenuhnya pelaksanaan dari program guru penggerak nanti. Silahkan kami memfasilitasi, silahkan dipakai fasilitas yang ada di SD Negeri Kalisari, dan harapannya dengan diseminasi yang budaya positif ini nantinya dapat menular kepada Bapak Ibu semua. Bapak Ibu yang kami hormati, memasuki acara yang ketiga ialah acara inti, yaitu diseminasi budaya positif. Yang pertama akan disampaikan oleh beliau Bapak Mustoleh, Sarjana Pendidikan Islam. Kepada beliau Bapak Mustoleh, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala dzikri hakim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri Kalisari, Ibu Wahyuningsih SPD, Bapak Ibu guru serta karyawan SD Negeri Kalisari yang saya hormati. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan
sehat dan sempat, sehingga pada siang hari ini kita masih diberi waktu untuk bisa berkumpul dalam rangka penyampaian diseminasi budaya positif, sebuah rangkaian kegiatan kami sebagai yang mengikuti program pendidikan guru penggerak di angkatan 11 untuk Kabupaten Magelang. Untuk kegiatan hari ini adalah diseminasi budaya positif, sebuah kegiatan merupakan aksi nyata dalam setelah kita mengikuti, setelah kita melakukan pembelajaran di modul 1.4 program pendidikan guru penggerak itu berkaitan dengan budaya positif. Akan tapi nanti karena materinya begitu banyak, ada 7 materi mungkin, maka kita bagi menjadi 2. Nanti 4 materi bersama saya dan nanti dilanjutkan oleh Ibu Fajri. Mungkin supaya Bapak Ibu mengetahui untuk kegiatan pada siang hari ini. Berkaitan dengan budaya positif, Bapak Ibu, mari sebelum kita mulai kegiatan, silakan kita berdiri dulu nih, agar Ibu lebih fresh, karena mungkin Bapak Ibu sudah capek, sudah sampai anak-anak dari pagi sampai siang. Nah, kita breaking dulu. 1, 2, 3. Aku senang hidup sehat bahagia. Aku senang hidup sehat bahagia. Aku senang hidup sehat. Aku senang hidup sehat. Aku senang hidup sehat bahagia. Tadi sudah acaranya, yang pertama tadi pembukaan sudah dibuka oleh Ibu Fajri dengan Bapak Jalur KPA. Kemudian sambutan Kepala Kalisari sudah memberikan sambutannya dan motivasi buat kami berdua untuk kegiatan pelaksanaan ini. Yang ketiga, penyampaian diseminasi oleh kami berdua, nanti saya pertama dan yang kedua oleh Ibu Fajri. Kemudian yang ketiga nanti kita sekedar tanya jawab dan sharing ya mungkin. Kemudian yang terakhir nanti penutup. Latar belakang daripada kegiatan pelaksanaan diseminasi budaya positif yaitu 1, mengimplementasikan pemahaman kami berdua terkait budaya positif yang dapat membantu murid belajar dengan aman dan nyaman sesuai filosofi Ki Hajar Dewantoro. Yang kedua, membagikan pemahaman dan pengalaman kepada guru-guru di sekolah terkait materi yang ada di modul 1.4 tentang budaya positif. Yang ketiga, menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid yang berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya, menyusun strategi aksi nyata yang efektif dengan mewujudkan kolaborasi beserta seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid, serta yang terakhir, menganalisis secara reflektif dan kritis penerapan budaya positif di sekolah dan mengembangkannya sesuai kebutuhan sosial murid. Jadi harapan kami berdua nanti setelah kita menyampaikan diseminasi ini, Bapak Ibu tergerak bersama kami, bersama sekolah untuk melaksanakan budaya positif agar sekolah kita, SDN Kalisari, merupakan menjadi tempat yang aman dan nyaman buat anak belajar sehingga karakter mereka dapat berkembang dengan baik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya mereka. Untuk materi yang akan kita sampaikan itu ada 7 materi. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Nanti kita akan membahas tentang paradigma belajar yang sudah disampaikan oleh para ilmuwan yang khusus berkaitan dengan pendidikan. Yang kedua, disiplin positif. Kemudian ada motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, sebelum kita memulai materi, mari kita lihat videonya terlebih dahulu ya.
Sudah dilihat di mungkin. Ya. Kalau kita lihat video tadi, ada nggak nilai-nilai positif yang ada di sana? Enggak? Ada yang bisa menyampaikan? Pak Suditno, ada nggak nilai-nilai positif yang ada di video tadi? Yang pertama itu mungkin dengan apa ya katakanlah egois yang sangat tinggi dari mereka berdua, sekarang tidak ada kerjasama, akhirnya malah semuanya kan jatuh semuanya tanpa adanya kerjasama antara satu sama lain dan tidak ada pengertian antara satu sama lain, yang akhirnya tujuannya malah tidak tercapai. Saya kira itu. Tepuk tangan. Ada lagi mau berpendapat lagi mungkin dari Ibu? Terima kasih waktunya. Dari penayangan video tadi saya mengambil satu budaya yang positif, bahwa sesuatu apabila menemukan suatu masalah itu seharusnya dibicarakan terlebih dahulu sehingga dapat mencapai titik kesepakatan sehingga tidak merugikan antara kedua belah. Hanya itu seperti ini. Terima kasih. Ada lagi yang berpendapat lagi? Ada beberapa pertanyaan mungkin? Ibu Vina? Terima kasih waktu yang disampaikan. Dari video tadi saya mengambil satu kesimpulan, bila mana kita dalam segala sesuatu menyelesaikan masalah dengan berpikir yang positif ya. Terakhir saya melihat video yang terakhir yang kecil itu ya, nah di sana mereka bijaksana sekali. Mereka merasa oh iya jalan ini hanya bisa dilewati untuk satu orang, tetapi mereka mau mengalah. Salah satu dari mereka mau mengalah, akhirnya mereka bisa selamat. Mungkin hanya itu yang saya katakan. Ya, terima kasih atas opini dari Bapak Ibu yang sudah menyampaikan gagasannya berkaitan dengan video tadi. Ya, tadi Bapak Ibu sudah menyampaikan secara lugas tentang sisi positif yang ada pada video tadi. Yang pertama tadi ada kerjasama, ya, tanpa ada kerjasama dari lingkungan, tanpa ada kerjasama dari orang yang berada di tempat tersebut, sesuatu tidak akan dapat berjalan sesuai yang kita inginkan. Yang kedua ada musyawarah, ya, hormat menghormati, ya, tanpa adanya kita tidak saling menghormati, maka suasana tidak menjadi nyaman sehingga menjadikan ya, kita menjadi bermasalah sendiri. Ya, itu nilai-nilai positif yang ada pada video tadi. Ya, itu bagian daripada budaya positif, kerjasama, menghargai dan selalu komunikasi. Kita lanjut ke mata yang pertama tentang perubahan paradigma belajar. Dr. William Glasser dalam Choice Theory meluluskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ya, kita sebagai orang tua, sebagai guru bertugas untuk mengontrol, perilaku anak yang sudah orang tua titipkan pada kita. Yang pertama, guru mengontrol murid. Ya, kita tidak bisa mengontrol murid jika ia tidak mau. Harus ada dorongan sendiri dari diri murid. Nah, ini yang sekarang kita maksimalkan, bahwa kita tidak semaunya sendiri untuk mengontrol murid. Apa yang kita inginkan mereka harus melaksanakan. Kita tahu bahwa anak punya karakter masing-masing, punya cara berpikir masing-masing, punya cara sendiri untuk menyelesaikan masalahnya. Konsepnya kedua, semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jika terlalu dalam, murid bisa ketergantungan dan tidak mandiri dalam mengontrol dirinya. Dari hal ini kita bisa ambil makna bahwa ketika kita memberikan penguatan positif pada mereka tetapi terlalu berlebihan,
nanti akan membuat anak jadi tidak mandiri. Sehingga kita sebagai guru, sebagai orang tua harus bisa mensikapi kapan kita memberikan penguatan positif, kapan kita memberikan saran dan masukan supaya mereka bisa berdiri sendiri dengan di kaki sendiri untuk menyelesaikan masalah-masalahnya sendiri. Selanjutnya, kritik dan kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kritiklah cukupnya dan kritikan tersebut harus membangun, bukan malah membuat murid tidak percaya. Ya, kadang-kadang kritikan itu kita tidak sengaja, ya, supaya mereka sadar kita mengkritik, ternyata kritikan itu berlebihan sehingga mereka membuat minder. Kritikan-kritikan harus kita sikapi, jangan sampai kritikan yang kita sampaikan kepada murid kita menjadikan mereka minder, menjadikan mereka tidak mandiri, menjadikan mereka tidak bersemangat untuk melakukan aktivitasnya sebagai pelajar, itu belajar. Yang terakhir, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu merupakan miskonsepsi, yaitu bahwa kita menentukan pilihan adalah hak masing-masing manusia. Jadi saya sudah sampaikan bahwa kita sebagai guru harus bisa mengukur kapan kita memberikan hukuman, kapan kita memberikan konsekuensi kepada mereka. Kita harus mengetahui mengetahui waktunya yang tepat agar karena mereka punya karakter masing-masing. Kemudian stimulus dan respon. Ya, stimulus dan respon merupakan suatu prinsip belajar yang sederhana, di mana efek merupakan reaksi terhadap stimulus tertentu. Stimulus adalah apa yang merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal lain yang dapat ditangkap melalui alat indera. Sedangkan respon adalah reaksi yang dimunculkan peserta didik ketika belajar yang dapat pula berupa pikiran, perasaan, atau gerakan tindakan. Kita di perkuliahan lebih dominan untuk dalam belajar itu adalah stimulus dan respon. Dalam hal ini kita memberikan kepada anak, kita memberikan perintah lalu anak melaksanakan. Itu merupakan sebuah konsepsi yang sekarang sudah tidak bisa, yang mungkin sedikit untuk bisa ditinggalkan. Karena dengan stimulus dan respon ini kan memberikan kecenderungan anak untuk melakukan hal kalau sudah diperintah. Kalau tidak diperintah, mereka tidak melaksanakan. Sedangkan teori kontrol atau teori pilihan dari Greiser mengajarkan bahwa orang tidak dapat mengendalikan orang lain, hanya dapat mengendalikan diri sendiri. Menekankan bahwa perilaku seseorang dipilih untuk memenuhi kebutuhan mereka, serta individu memiliki kendali penuh atas tindakan mereka sendiri. Itu merupakan ini yang harus kita pahami, bahwa kita adalah pengontrol perilaku anak. Jadi dalam hal ini kita harus memberikan penguatan agar mereka yakin bahwa sesuatu yang baik yang mereka yakini adalah yang mereka lakukan adalah yang mereka yakini, bukan karena suruhan, bukan karena perintah dari kita. Kita bisa padukan antara teori stimulus respon dan teori kontrol. Yang pertama, realitas kebutuhan kita sama dalam stimulus respon. Sedangkan dalam teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Ya, tidak semuanya anak mempunyai kebutuhan yang sama. Tidak semuanya kita guru mempunyai kebutuhan yang sama. Semua mempunyai kebutuhan yang berbeda. Ya, maka dari itu kita harus meyakini bahwa kebutuhan seseorang itu berbeda-beda. Maka harus kita bisa memahami apa sih yang mereka butuhkan, yang harus kita berikan agar kebutuhan mereka tercukupi. Semua orang punya hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ya, gambaran tentang tadi dicontohkan dari video, Bapak itu mempunyai gambaran yang berbeda-beda. Itu merupakan suatu contoh konkret bahwa kita
berbeda dengan orang lain. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Dalam berkontrol menyatakan bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, kita tidak boleh menyamakan persepsi kita dengan orang lain, harus sama dengan persepsi kita. Kita tidak bisa. Ya, kita harus sadar bahwa kepala beda, pemikiran juga berbeda. Ya, pandangan tentang dunia pendidikan juga berbeda dengan kita. Kemudian stimulus respon menyampaikan bahwa perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Sedangkan dari kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Ya. Anak yang nakal, anak yang tergil pasti punya tujuannya masing-masing. Apa tujuannya? Memenuhi kebutuhan mereka, kebutuhan manusia. Kebutuhan dasarnya manusia itu berbeda, ada bermacam-macam. Jadi semua perilaku anak yang positif atau negatif punya tujuannya masing-masing. Yang punya tujuannya adalah mereka yang mengetahui tujuan mereka berbuat A, berbuat B itu adalah mereka. Maka kita harus bisa memahami. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Dan dari kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya. Kita dipimpin oleh seorang pemimpin, ya, oleh negara, oleh kecamatan, kabupaten. Mereka punya kontrol. Orang tua harus bisa menghormati martabat anak, ya, martabat anak sebagai yang harus dilindungi, yang harus diberi kasih sayang, dan membantu mereka mengembangkan kontrol diri serta mengambil keputusan yang baik. Di dalam hal ini kita bisa memberikan arahan supaya mereka mempunyai jalan sendiri, mempunyai inisiatif untuk mereka menyelesaikan masalahnya sendiri. Itu termasuk makna daripada disiplin positif. Nah, jangan biasa Dimantoro menyampaikan di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekelas-kelasnya. Tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan disiplin diri, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita, mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Jadi tadi saya sampaikan bahwa hukuman atau konsekuensi itu merupakan sebuah syarat terakhir. Kalau kita tidak bisa mendisiplinkan diri, kita tidak bisa mengontrol diri kita, maka orang lain boleh memberikan hukuman sebagai bentuk supaya memberikan arah bahwa jalan yang kita lakukan adalah kurang benar. Nah, apa makna merdeka? Merdeka ini Kiai Wantoro menyampaikan merdeka itu jalannya Noramu lepasing pangreh ning uga kuat kuasa mandiri yang priyanggo. Terus mana? Jarwani orang Jarwanya ya. Jarwani. Merdeka itu Jarwani oramu lepasing pangreh. Nani kuasa kuat Priong itu merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari kebenaran, tapi juga bersama memerintah diri sendiri. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, ya. Ada perintah, tapi hanya sedikit. Akan tapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ya, itu disiplin positif. Itu intinya adalah kita harus punya kontrol diri untuk mendisiplinkan diri kita. Ya. Dari kita sendiri, bukan dari orang lain. Karena kalau dari orang lain akan sifatnya tidak permanen, ya, hanya sementara. Disiplin diri itu maknanya adalah membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna, mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana
menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Dan itu disiplin diri juga bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini harus kita pahami peringatan kita bahwa sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, ya, disiplin diri, bukan mereka bersikap disiplin, tapi mereka bisa mendisiplinkan diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Motivasi itu adalah motivasi yang ada dari dirinya sendiri, bukan dari orang lain. Nah, kan nanti akan lebih kuat kalau disiplin diri akan mudah sampai dewasa, menjadikan sebuah karakter bagi anak-anak kita. Nah, sekarang nilai kebajikan. Apa itu nilai kebajikan? Nilai kebajikan yang disepakati, nilai kebajikan adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi tidak memandang suku atau agama. Kebajikan jadi buat kita semua, ya, tidak khusus buat yang beragama A, yang beragama B, tidak terkhusus buat yang mempunyai suku A, suku B. Tapi nilai kebajikan adalah untuk semuanya, berlaku untuk semua. Kemudian nilai kebajikan juga merupakan sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Tujuan mulianya adalah merdeka. Sifat-sifat positif manusia merupakan tujuan merdeka yang dicapai oleh individu itu sendiri. Berfungsi sebagai fondasi atau panduan dalam bertindak dan berperilaku, membantu orang untuk membuat keputusan yang bermoral dan etis dalam berbagai situasi. Jadi kalau nilai-nilai kebajikan sudah ada pada diri anak, maka akan otomatis anak bisa membuat dirinya untuk selalu berbuat baik, selalu berbuat sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini bersama. Nilai kebajikan berperan penting dalam membangun dan memelihara hubungan yang sosial yang sehat dan harmonis, menjadi dasar untuk menciptakan lingkungan yang lebih adil, ramai dan berdamai dan berkelanjutan. Tadi dalam video kebajikannya adalah menghormati. Kalau satu sama lain bisa menghormati, tidak ada pertengkaran, tidak ada permusuhan, tapi kedamaian dan keharmonisan yang akan dicapai. Nah, contoh-contoh nilai kebajikan yang sudah disepakati oleh beberapa institusi atau beberapa organisasi. Yang pertama, profil pelajar Pancasila. Ya, kita sudah nggak asing lagi tentang nilai-nilai yang ada di sana. Itu ada beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nilai-nilai yang ada pada profil pelajar Pancasila. Nah, ini anak-anak harus paham tentang nilai-nilai tersebut sehingga mereka bisa melaksanakan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan tanpa adanya perintah dari kita. Kemudian IPRO Primary Years Program itu sikap murid menyampaikan nilai-nilai kebajikannya ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Kemudian lanjut. The Seven Essential Virtues menyampaikan nilai kebajikan yang mereka yakini adalah empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi dan keadilan. Sedangkan 9 pilar karakter menyampaikan nilai kebajikan yang mereka yakini adalah cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi dan kedamaian dan kesatuan. Itu akan contoh-contoh nilai-nilai kebajikan
mewujudkan nilai-nilai kebaikan yang sudah disepakati oleh beberapa instansi atau organisasi tertentu, yang mana kita bisa memahami semua itu adalah nilai-nilai kebaikan. Sebelum lanjut ke materi selanjutnya, itu tentang motivasi perilaku manusia. Tadi disampaikan bahwa orang anak berperilaku A, B, C punya motivasinya sendiri, punya tujuannya. Nah, ini yang akan kita pelajari tentang motivasi perilaku manusia. Apa saja sih motivasinya? Nah, sebelum kita melanjutkan tentang materi motivasi, kita lihat videonya terlebih dahulu, ya. Silakan bantu saya kalian sambil disampingin biar ada apa istilahnya, biar nggak terpaku pada kata ini. Kauจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน เขาจะไม่ได้อะไรไม่ได้รวยเงินไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดไปประกัน Kira-kira apa sih motivasinya pemuda itu kok bisa untuk membantu nenek-nenek yang dagang, anak-anak yang pengemis? Nah, kira-kira apa sih kira-kira menurut Ibu Rina terkait motivasinya? Terima kasih atas waktunya. Menurut saya, ketika saya tadi melihat video tadi, perilaku pemuda tadi itu seperti mengundang orang lain untuk memotivasi untuk berperilaku. Oh, ini pemuda kok perilakunya baik. Tetapi ada juga tadi yang seperti agak sinis dengan perilaku pemuda tadi. Tapi ketika akhirnya ada beberapa orang yang termotivasi oleh perilaku pemuda tadi, ada orang yang kok ternyata perilaku pemuda tadi ada istilahnya seperti ada kebaikan, ada kalau saya bilang kemajuan, bukan kemajuan, seperti
pada akhirnya ada yang menjadi lebih baik. Itu menurut saya seperti itu. Terima kasih. Pak Anan bisa berpendapat tentang motivasi apa sih sebenarnya, apa yang jadi motivasi pemuda itu sehingga mau berbuat melaksanakan kebaikan-kebaikan? Kalau menurut saya itu istilahnya dia justru mencari kebahagiaan sendiri. Saya bagian bisa melakukan ini, begitu. Jadi ingin istilahnya ya mungkin apa belakangnya karena pembiasaan yang keseharian, kemudian akhirnya menjadi suatu kebutuhan bagi dia untuk melakukan berbagai disiplin dan suatu kebahagiaan. Terima kasih atas pendapatnya. Berkaitan dengan video tentang motivasi, nanti kita akan mengetahui tadi Pak Anang menyampaikan motivasinya adalah karena punya kebahagiaan sendiri kalau mereka berbuat seperti itu, berbuat kebaikan dan dirinya bahagia. Jadi motivasinya adalah agar dirinya menjadi bahagia. Motivasi perilaku manusia ya yang ada 3 macam ya. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan. Ya, ada orang berbuat A, B supaya dirinya nyaman, ya supaya tidak mendapatkan sanksi, tidak mendapatkan hukuman. Itu merupakan motivasi. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, mereka berbuat sesuatu supaya dipuji, supaya mendapat hadiah, supaya mendapat hidayah yang bagus, supaya menjadi pelopor, supaya menjadi contoh. Sedangkan motivasi yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mungkin ini ya. Ini yang tadi. Jadi pemuda itu mempunyai motivasi supaya karena mereka ingin menghargai diri sendiri. Kalau kita ingin dihargai orang lain, kita bisa menghargai diri sendiri. Ya, kita bisa menghormati satu sama lain supaya orang lain bisa menghormati. Nah, motivasi perilaku manusia tadi ya ada 3. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, biasanya orang-orang yang berperilaku seperti ini akan muncul pertanyaan apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Kalau saya melaksanakan, otomatis hukuman tidak terjadi pada kita. Tapi kalau kita tidak melaksanakan, ya hukuman apa yang akan kita terima ketika kita tidak melaksanakan peraturan tersebut. Ya. Kemudian tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia dan bersifat eksternal. Jadi motivasi untuk supaya menghindari ketidaknyamanan itu akan motivasi yang terendah di antara 3 motivasi tadi. Dan motivasi ini akan bersifat eksternal karena adanya stimulus dari luar. Kalau mereka tidak ada stimulus, mereka tidak akan melakukan perilaku tersebut. Ya, sehingga untuk menghindari ketidaknyamanan, menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik dan psikologisnya maupun tidak terpenuhnya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Motivasi kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Biasanya orang yang seperti ini akan menyampaikan pertanyaan apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Nah, mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka lakukan dalam dunia berkualitas mereka. Hasil ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian membuat seorang memiliki disiplin positif karena motivasi dan perilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Mereka melakukan suatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Dan karena mereka sudah yakin akan kebaikan, mereka yakin akan nilai-nilai kebaikan
berusaha negatif karena mereka punya kebutuhan. Kita semua punya kebutuhan dasar yang harus kita penuhi. Kalau tidak terpenuhi, maka akan timbul perilaku-perilaku yang tidak sesuai, yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, apa saja 5 kebutuhan dasar manusia? Yang pertama adalah bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Itu merupakan kebutuhan dasar manusia. Ya, kalau manusia ingin bertahan hidup supaya hidupnya tidak sengsara, supaya hidupnya berkecukupan. Kemudian manusia juga butuh kasih sayang dan butuh rasa diterima oleh orang lain, rasa diterima oleh kelompoknya sendiri, rasa diterima oleh orang-orang di sekelilingnya. Dan penguasaan, ada rasa berkuasa, punya rasa ingin memimpin orang lain, punya rasa ingin mengontrol orang lain agar mereka patuh pada kita. Ya, secara tidak langsung kita punya itu. Ya. Kemudian kebebasan, ya. Punya kebebasan dan punya kesenangan. Dan kebutuhan bertahan hidup, ya. Tadi dasar pertama tentang kebutuhan dasar hidup. Ya, kebutuhan ini merupakan bersifat fisiologis, ya, untuk bertahan hidup, biasanya dengan makan, rumah, dan kesehatan. Itu merupakan yang untuk bisa bertahan hidup, ya. Kita butuh makan, kita butuh rumah, dan kita butuh sehat. Kalau kita tidak sehat, nanti ada sesuatu sakit. Kemudian komponen psikologisnya pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman, nyaman, itu merupakan kebutuhan kita. Ya, maka kita sebagai guru harus bisa memenuhi kebutuhan itu, memenuhi kebutuhan peserta didik untuk bisa belajar aman dan nyaman. Kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini untuk disayang dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Ya, itu kebutuhan kasih sayang. Kemudian kebutuhan penguasaan, ya, di sini kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten dan diakui serta dihormati oleh orang lain. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Selanjutnya kebutuhan akan kebebasan. Ya, kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi diri, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal-hal yang baru. Kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa, merupakan kebutuhan dasar. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukannya. Nah, biasa anak-anak biasa bermain ini merupakan kebutuhannya mereka. Terima kasih. Ya, itu materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dari materi yang saya sampaikan dapat menambah wawasan Bapak Ibu dan buat kita semua dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik yang bertugas untuk bisa mengontrol diri, memenuhi kebutuhan dasar anak, dan juga bisa mendisiplinkan diri kita sebagai pendidik, dan juga bisa mencoba mendisiplinkan anak didik kita agar mereka bisa mendisiplinkan diri mereka masing-masing dengan melaksanakan nilai-nilai kebajikan yang sudah mereka yakini. Demikian yang dapat saya sampaikan, akan diteruskan oleh Ibu Fajri. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
agar lebih semangat, boleh kasih tepuk semangatnya nggih Bapak Ibu semuanya? Oke. Tepuk semangat. Semangat. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ini izinkan saya untuk melanjutkan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Mustoli mengenai diseminasi budaya positif dengan harapan nanti bisa belajar bersama-sama untuk dapat menerapkannya di SD tercinta kita. Bapak Ibu semuanya, tadi Pak Mus juga menyampaikan di sini. Mohon maaf sebelumnya, kami bukan bermaksud untuk menggurui. Saya yakin Bapak Ibu semuanya di sini luar biasa sekali. Saya termasuk yang termasuk yang termotivasi oleh Bapak Ibu semuanya yang ada di SD Kalisari ini dengan perjuangan-perjuangan Bapak Ibu semuanya yang sudah mengabdi di SD Negeri Kalisari sudah sekian tahun lamanya seperti itu. Pak Tik terutama ini salah satu yang saya termotivasi sekali. Baik Bapak Ibu semuanya, melanjutkan tadi dari materi Pak Mus untuk kali ini kita akan membahas belajar mengenai posisi kontrol guru. Baik Bapak Ibu semuanya. Posisi kontrol guru itu sendiri yakni merujuk pada sejauh mana seorang guru itu mengarahkan ataupun mengendalikan seorang siswa dalam proses pembelajaran. Tetapi di sini proses pembelajarannya lebih kepada proses penyelesaian masalah yang mungkin terjadi di kelas maupun di sekolah. Bapak Ibu semuanya, ketika menghadapi suatu masalah, apalagi kepada anak-anak semuanya, nah posisi apa yang sering kita gunakan kayak gitu. Nah, di sini ada tingkatan-tingkatan dari posisi dalam pengambilan sebuah solusi dari masalah yang ada. Yang pertama yaitu ada tingkatan hukuman. Dengan ciri-ciri bagaimana? Yang pertama, tidak terencana ataupun terjadi secara tiba-tiba. Ketika contohnya misalnya ada seorang siswa kita yang terlambat masuk kelas misalnya, habis istirahat terlambat ke kelas karena menghabiskan jajannya terlebih dahulu. Nah itu ketika hukuman yang kita ambil itu terjadi secara tiba-tiba, mendadak, tidak terencana sebelumnya. Kemudian ciri yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Tentu ketika kita mengambil posisi hukuman, siswa tersebut juga tidak tahu apa yang akan terjadi. Oh, saya itu terlambat masuk kelas nih, menghabiskan jajan dulu. Nanti kira-kira apa ya yang akan terjadi? Apakah dihukum? Apakah tidak? Selanjutnya bersifat satu arah, yaitu berasal dari siapa nih Bapak Ibu? Ya, dari guru. Kalau hukuman pasti hanya melibatkan gurunya saja. Kemudian yang terakhir yaitu berupa hukuman fisik atau psikis. Jadi hukuman tersebut bisa berupa fisik tadi seperti contohnya bisa diminta untuk push up, diminta untuk ngosek WC, diminta untuk lari keliling lapangan, ataupun secara psikis atau verbal dengan kata-kata. Oh, pancen celatan misalnya seperti itu. Kemudian tingkatan setelah hukuman ini yang lebih baik Bapak Ibu semuanya, yaitu ada konsekuensi. Konsekuensi di sini cirinya yaitu terencana atau disepakati sesuai peraturan. Jadi sebelumnya mungkin Bapak Ibu guru itu di kelas sudah menyampaikan peraturan-peraturan kelasnya, misalnya tidak mengerjakan PR 3 kali, nanti konsekuensinya adalah menyalin PR-nya tersebut sebanyak 2 kali misalnya. Jadi disampaikan dulu kepada anak-anak, oh peraturannya besok ketika terjadi beberapa kali tidak mengerjakan PR misalnya harus seperti ini. Nah itu konsekuensi. Kemudian kesepakatan.
Kemudian yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Walaupun sudah ada kesepakatan, mungkin sudah ada peraturan yang disampaikan sebelumnya sebelum melakukan kesalahan, tapi ketika melakukan kesalahan dan melaksanakan konsekuensinya, si anak ini tetap dibuat merasa tidak nyaman. Kemudian yang ketiga yaitu sikap guru selalu memonitor murid. Contohnya, pulang sekolah nanti piket karena kamu tidak mengerjakan PR seperti itu. Padahal dia tidak piket pas hari itu. Nah, guru tersebut pasti akan pulang sekolah, mungkin biasanya langsung ke kantor misalnya. Itu tidak langsung ke kantor, tapi dia mengawasi terlebih dahulu anaknya tersebut, siswa tersebut, apakah sudah melaksanakan konsekuensi yang sudah diberikan. Kemudian ini Bapak Ibu semuanya, mungkin kalau hukuman dan konsekuensi itu sudah familiar, sudah sering kita dengar. Namun kalau buat saya sendiri ada tingkatan yang terakhir yang buat saya ini hal baru Bapak Ibu, yang namanya restitusi. Nah, restitusi itu apa? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi siswa atau murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi di dalam restitusi itu Bapak Ibu guru membimbing siswa untuk menangani masalahnya, untuk mencarikan solusi dengan melibatkan siswa di dalamnya. Ada 5 posisi kontrol guru. Nah, nanti kita masuk kemana? Kayak gitu, mungkin ada yang semuanya ini pernah dilalui kita bersama Bapak Ibu semuanya. Untuk posisi kontrol guru yang pertama yaitu sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pada siswa itu dibuat siswanya selalu merasa bersalah. Kemudian yang ketiga yaitu ada posisi teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Posisi yang pertama sebagai penghukum, Bapak Ibu semuanya, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik ataupun verbal tadi yang sudah kami sampaikan. Kemudian ciri-cirinya ketika kita mengambil posisi sebagai penghukum itu biasanya nada suaranya tinggi, meneriaki siswanya misalnya. Kemudian bahasa tubuhnya bisa kita dengan melotot, tunjuk-tunjuk menggunakan jari kita menghadik siswa. Kemudian di posisi penghukum ini kita selalu melibatkan emosi Bapak Ibu semuanya. Nah, hasilnya seperti apa Bapak Ibu ketika kita mengambil posisi sebagai penghukum? Yaitu kemungkinan murid akan marah dan mendendam atau bersifat agresif. Ada Bapak Ibu semuanya ketika kita itu, mohon maaf, ketika mengambil posisi sebagai penghukum, malah ada anak itu yang melebihi, marahnya itu melebihi kita, kayak gitu juga ada. Kemudian bisa jadi sesudah kembali duduk pun di Senin-Senin ini misalnya dihukum, kembali ke tempat duduknya, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya, sebagai pelampiasan tadi sudah dihukum sama Bapak Ibu guru misalnya. Kemudian lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil Bapak Ibu guru yang terparkir dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Untuk yang kedua, posisi yang kita ambil yaitu sebagai pembuat merasa bersalah. Ciri-cirinya nadanya, nada suaranya itu memelas, halus, sedih, menginginkan simpati dari anak-anak. Bahasa tubuhnya merapat ke anak atau mendekat kepada anak-anak biar terdengar suaranya yang dibuat memelas seperti itu, Bapak Ibu semuanya. Intinya tujuannya supaya biar anaknya itu harapan gurunya waktu masuk betul, iya. Untuk hasilnya si pembuat merasa bersalah ini, kemungkinan murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak
gurunya. Ya. Yang kedua, murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Mungkin pancen wis ngecewake bapak ibu guru, aku kan ora iso, gagal aku, seperti itu. Kemudian kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya ternyata ya bapak ibu semuanya dari sikap penghukum. Jadi seolah-olah kayaknya aman-aman saja nggih, tidak ada hukuman secara fisik ataupun kata-kata yang mungkin menyakiti hati anak tersebut, tapi ternyata ini ada garis bawahnya yang lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam, tidak bisa dikeluarkan oleh si anak tersebut. Kemudian siswa tersebut menahan perasaannya, tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa menempahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang nantinya bisa tiba-tiba meletus amarahnya. Kita tidak tahu kapan itu akan terjadi dan bisa menyakiti diri sendiri ataupun orang lain. Bapak Ibu, mohon maaf sebelumnya, saya juga pernah menjadi seorang penghukum, pernah pembuat merasa bersalah ini pernah. Kemarin sewaktu saya mendapatkan materi ini, ya Allah, ternyata ada kata-kata lebih berbahaya dari pada penghukum itu. Saya agak sering deh Bapak Ibu semuanya di dalam kelas itu kayak suaranya saya pelankan, kemudian saya dengan kata-kata kata-katanya itu kayak memelas. Maaf Bapak Ibu semuanya, kasus yang sedang viral yang seorang dokter itu dibully kemudian bunuh diri, itu kan salah satunya juga dia menahan emosinya, tidak tertekan, tidak tersalurkan apa yang menjadi unek-uneknya, apa yang menjadi keluh kesahnya, sehingga pada suatu saat dia tiba-tiba meletus emosinya, menyakiti dirinya sendiri. Posisi yang ketiga sebagai teman. Nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau ajakan-ajakan. Ciri-cirinya ada suaranya ramah, akrab dengan anak-anak, bercanda, bahasa tubuhnya bisa merapat pada murid, mata penuh harap, seolah-olah ayolah dilakoni, gelem nurut sama Pak Guru, seperti itu. Senyum dan juga jenaka. Hasilnya di sini ada positif, ada negatifnya Bapak Ibu semuanya. Murid akan merasa senang, ini positifnya, dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, misalnya dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya, karena sudah saking merasa dekatnya sama guru tersebut, mungkin nanti tak cerita sama Bu Rina misalnya, kan aku udah bestie sama Rina kayak gitu, nanti mungkin akan dibantu masalahnya. Kemudian akibat lain dari posisi teman, dia hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut, dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru ataupun orang lain. Kadang entah Bapak Ibu guru, misal kita menggantikan guru di kelas misalnya, itu murid-muridnya dikasih tahu sekali, 2 kali itu kayak mboten mempan, itu karena mamanya sama di kelasnya, seperti itu. Posisi yang keempat yaitu pemantau. Nah ini pemantau berarti mengawasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Jadi pokoknya mengacunya aturannya seperti apa. Nih aturannya boleh istirahatnya jam segini. Misalnya ada anak yang istilahnya untuk istirahat lebih awal, itu tetap tidak boleh. Aturannya seperti apa? Seperti itu. Kemudian ciri-cirinya ada suaranya datar, bahasa tubuhnya formal, kayak pokoknya manut aturan. Hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Kemudian guru tidak menunjukkan suatu emosi
menjadi marah ataupun membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Yang terakhir, guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas, apakah tugasnya sudah benar-benar diselesaikan atau belum, itu benar-benar diawasi oleh gurunya. Posisi yang terakhir yaitu seorang guru sebagai manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan siswa atau murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kemudian ciri-cirinya, nadanya, suaranya itu tulus, benar-benar ingin membantu siswa tersebut menghadapi masalah yang terjadi. Kemudian bahasa tubuhnya tidak kaku, mendekat ke murid, walaupun mungkin akrab, tapi tetap mencoba dengan ketulusan Bapak Ibu guru tersebut untuk mencarikan solusi. Kemudian fokusnya yaitu ada pada siswa, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Kemudian murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya, seperti itu. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid. Jadi seperti di siswa itu ditanya solusinya mau bagaimana, ditanyakan dulu, tidak langsung dikasih solusi seperti itu. Guru akan memberikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya tentu dengan bimbingan guru. Konsep disiplin dengan identitas yang gagal itu yang pertama, yaitu dengan posisi hukuman atau sebagai penghukum. Kenapa? Karena yang pertama menyakitkan siapa? Tentunya siswa kita. Yang kedua itu tidak nyaman, siswa tersebut tidak nyaman dengan menjalankan hukuman tersebut. Yang ketiga, murid takut mungkin bahkan menghindar, jangan sampai saya ketemu sama guru itu misalnya, karena saya takut kalau nanti dihukum lagi misalnya. Kemudian memaksa, kemudian murid menyembunyikan kesalahan, bisa jadi karena mungkin pernah saya hukum, murid itu mending bohong. Gitu Bapak Ibu semuanya, mending bohong, Bu, buku saya itu ketinggalan, tapi saya sebenarnya sudah mengerjakan PR seperti itu. Tapi kita nggak tahu ya Bapak Ibu semuanya, mana yang itu benar-benar terjadi, mana yang siswa itu sedang berbohong itu dengan pengalaman kita nggak tahu gitu Bapak Ibu. Kemudian murid menjadi rendah diri, aku pandang sok salah, apa-apa benar. Nah itu menjadi tidak memiliki kepercayaan diri dan juga merasa selalu rendah diri. Kemudian ada penghargaan Bapak Ibu semuanya, reward. Ternyata reward itu juga kurang baik kan? Kenapa? Karena yang pertama tidak efektif, yang kedua merusak hubungan. Mungkin dengan adanya reward nanti saya akan melakukan kebaikan, nggak ada reward nanti saya malah kayak misalnya semula seperti apa tindakan-tindakannya seperti itu. Kemudian mematikan kreativitas, mengikuti dengan sistem ranking dan juga merampas hak menghargai dirinya sendiri. Ada konsep disiplin dengan identitas sukses itu ada di posisi atau konsekuensi. Kemudian yang kedua ada restitusi. Konsekuensi di sini penguatannya walaupun jangka pendek mungkin tidak bertahan lama seperti itu, ketika mungkin menjalankan konsekuensinya mungkin saat itu baik, tapi mungkin berapa waktu kemudian dia mengulanginya lagi dan lain sebagainya. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, kemudian murid menghormati peraturan karena sudah ada kesepakatan sebelumnya, jadi mau tidak mau tetap menjalankan apa yang telah menjadi konsekuensi sebelumnya. Kemudian kehilangan waktu untuk mengurangi kesalahan, mending gara PR daripada konsekuensinya harus seperti ini. Kemudian selanjutnya ada restitusi. Ketika kita menerapkan restitusi
perbedaannya ketika kita mengambil posisi sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman atau pemantau ataupun manajer. Ini mungkin kata-katanya Bapak Ibu guru semuanya, kita semuanya itu berbeda-beda, namun mungkin pola-polanya saat mengambil posisinya hampir sama. Ketika ada kasus siswa sering tidak mengerjakan PR, ketika kita mengambil posisi penghukum, mungkin akan mengeluarkan kata-kata patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan kelas. Nah, di depan kelas itu kan bentuk sebuah hukuman itu, Bapak Ibu. Kemudian membuat rasa bersalah akan berkata-kata dengan suara yang lesu, memelas. Berapa kali sih Bu Guru harus memberitahu kamu? Bu Guru kecewa sama kamu. Kenapa kok bisa terulang? Padahal kemarin-kemarin Bu Guru sudah memberitahu seperti itu. Kemudian posisi teman, ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Itu sebagai posisi teman. Kemudian sebagai pemantau, kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Pasti menanyakan peraturan, pasti menanyakan konsekuensi apa yang sudah disepakati sebelumnya ketika siswa tersebut sering tidak mengerjakan PR. Kemudian yang terakhir sebagai posisi manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu itu? Jadi ditanyakan dulu kepada siswa, kesalahan apa yang sudah diperbuat. Tidak langsung kita kasih tahu, oh kamu kesalahannya sering tidak mengerjakan PR, seperti itu. Kemudian ditanya lagi, kira-kira bagaimana atau cara menyelesaikannya agar kamu besok lagi tetap mengerjakan PR itu seperti apa. Nah, anak diajak untuk bisa menemukan solusi dari yang muncul dari dalam dirinya. Kasus yang kedua, contohnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ketika menjadi penghukum, ini sering terjadi ya Bapak Ibu semuanya. Setiap Senin ketika kita saya nggak merasa bersalah. Soalnya kalau nggak dulu pas bablas biasanya seperti itu. Iya, ketika mengambil posisi penghukum itu bisa jadi anak tersebut, siswa tersebut yang tidak memakai atribut lengkap itu diminta hormat pada bendera selama 1 jam. Biasanya kalau penghukum itu memberikan hukumannya itu terlalu banyak seperti itu loh Bapak Ibu. Padahal kan misalnya cuma 10 menit itu saja kan sudah anak itu mungkin ada yang pusing dan lain-lain, di luar batas itu masih betul ya, kok sulit mau bilang mohon maaf Bapak Ibu. Kemudian kalau guru mengambil posisi sebagai pembuat merasa bersalah, mungkin akan berkata seperti ini, berapa kali Ibu Bapak harus memberitahu kamu, konflik meneh Bapak Ibu itu kasih tahu kamu, nandani kamu selalu saja mengecewakan Ibu Bapak. Kemudian posisi teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu Ibu Bapak ya, sekali ini ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Kemudian sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya kan? Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan ulangi lagi. Mungkin konsekuensi sebelumnya yang sudah disepakati yaitu ketika melanggar aturan tidak memakai atribut, kemudian disuruh untuk membeli atributnya. Kalau posisi manajer akan menanyakan terlebih dahulu kepada siswa, apakah kamu tahu kesalahanmu? Biarkan anak menjawab seperti itu. Biarkan dari dalam diri siswa tersebut yang menjawab kesalahan. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Seperti itu. Bapak Ibu, di sini itu diharapkan yang saya pelajari di modul 1.4. Kalau harapan dari modul tersebut nantinya Bapak Ibu semuanya termasuk saya itu bisa menerapkan yang ini ya, yang posisi manajer seperti itu. Harapannya seperti itu, tapi menurut saya Bapak Ibu semuanya posisi manajer ini butuh waktu, butuh jam terbang yang tinggi,
ataupun kita yakini itu adalah suatu kebaikan. Jadi Bapak Ibu semuanya coba ini ada pertanyaan-pertanyaan posisi kontrol apakah aku coba pilih kita jawab bersama-sama ya. Ketika ada kata-kata seperti ini Bapak Ibu semuanya, ketika ada suatu masalah kemudian gurunya itu berkata saya kecewa sekali dengan kamu, itu posisi apa nih? Maksudnya itu kan? Iya. Kalau ada kata-kata saya kecewa sekali dengan kamu, berarti posisi kontrol yang membuat anak merasa bersalah. Iya betul. Posisinya yang tadi 5 itu yang ditanyakan posisi mana seperti itu. Coba kita lihat Bapak Ibu semuanya betul membuat merasa bersalah itu pertama. Yang selanjutnya ini kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang lari keliling lapangan 3 kali. Kita lakukan sebagai penghukum atau hukuman. Betul sekali. Kemudian apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Apa rencanamu? Menanyakan ke anak itu ditanya dulu kamu berbuat salahnya apa, kemudian kira-kira solusinya nanti bagaimana, diajak diskusi. Ya, coba betul sekali Bapak Ibu semuanya. Kemudian ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Posisi nomor 4. Betul sekali. Ya, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Tidak akan mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Hukum ada lagi? Satu saya sebutkan lagi ya. 1 sebagai penghukum, 2 sebagai merasa membuat salah, kemudian teman, pemantau, dan manajer. Ya, sebagai pemantau. Betul sekali. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kita masuk ke keyakinan kelas Bapak Ibu semuanya. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Ada yang sudah menerapkannya, mungkin Bapak Ibu di kelasnya ada keyakinan kelas, kesepakatan kelas atau peraturan kelas. Mengapa keyakinan kelas Bapak Ibu? Bukan mengapa tidak peraturan kelas saja. Nah, untuk menjawabnya ini ada 2 soal, ada 2 pertanyaan yang mungkin kita bisa jawab terlebih dahulu. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kita kenapa nih Bapak Ibu? Nyaman. Menjaga keselamatan. Menjaga keselamatan. Kecelakaan yang fatal. Menghindari. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Tadi untuk jawaban yang pertama untuk keselamatan kita, yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kita menunjukkan Untuk mencegah preventif untuk hal kesehatan kita. Baik Bapak Ibu semuanya. Nah, kenapa kok keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Keyakinan tadi, nilai-nilai yang sudah dijawab dari pertanyaan yang pertama dan kedua, keselamatan dan juga kesehatan itu adalah keyakinan kita dalam aturan tersebut yang bisa diterapkan di dalam kelas. Kenapa kok nggak peraturan tapi keyakinan? Itu diharapkan siswa itu tidak hanya menaati peraturannya saja, tapi memiliki sebuah keyakinan. Mereka meyakini bahwa hal tersebut adalah hal yang baik, suatu keyakinan yang bisa dijalankan. Bapak Ibu semuanya, untuk pembentukan
lap meja itu bukan, tapi hal-hal yang bersifat umum. Misalnya nek menyapu sama melap meja itu berkaitan dengan menjaga kebersihan. Oke, biasanya sifatnya abstrak. Kemudian berupa pernyataan universal atau bisa diterima semua siswa di kelas. Misalnya nih Bapak Ibu semuanya, ada keyakinan kelas yang dibuat itu adalah melaksanakan sholat tepat waktu. Tapi ternyata mohon maaf di dalam kelas itu tidak hanya satu agama saja, tidak hanya agama Islam, tapi ada teman-teman yang beragama lain. Sehingga pernyataan tadi keyakinan kelasnya yang sholat tepat waktu itu kan tidak bisa diterima semua siswa G. Harusnya yang lebih universal atau bisa diterima oleh siswa lain, yaitu misalnya beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing seperti itu. Kemudian keyakinan itu dibuat dalam pernyataan positif. Jadi contohnya, misalnya kita menuliskan keyakinan kelasnya itu tidak boleh atau jangan lari-lari di dalam kelas. Misalnya kita bisa ubah terlebih dahulu sebelum menjadikan pernyataan tersebut menjadi keyakinan kelas, diubah ke yang lebih positif. Misalnya kalau jangan lari-lari di dalam kelas itu mungkin bisa berjalan di dalam kelas misalnya, atau berjalan di koridor kelas, tidak perlu menggunakan kata jangan atau kita hindari. Nah, keyakinan kelas itu dibuat sedikit saja agar mudah diingat. Saya pernah pengalaman Bapak Ibu semuanya di kelas 6 yang sarangane Amel dan kawan-kawan itu, saya sudah membuat peraturan kelas sebanyak 16 kalau tidak salah. Berapa minggu kemudian tak tanya peraturannya, lupa. Bablas nonton. Nah itu pengalaman Bapak Ibu semuanya, ternyata kalau dibuat malah banyak, yang harapan kita semakin detail itu nanti semakin bisa lebih disiplin, tapi malah kenyataannya pada lupa semuanya seperti itu. Nah jadi sedikit saja agar mudah diingat. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, dan yang terakhir semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi kalau waktu itu ketika saya membuat 16 peraturan itu murni dari saya, siswa saya tidak saya libatkan. Nah kalau di keyakinan kelas itu kita usahakan semua warga kelas ataupun sekolah, tergantung kita membuat keyakinannya itu di mana. Misalnya di kelas, keyakinan kelas, maka warga di kelas itu dilibatkan semuanya agar mengetahui dan merasa diajak, merasa diperhitungkan di dalam kelas tersebut, tidak ditinggal dan lain-lain. Kemudian ada prosedur pembentukan keyakinan sekolah ataupun kelas. Yang pertama, mempersilakan warga sekolah atau siswa di sekolah maupun kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah ataupun kelas. Sebelumnya, sebelum masuk mempersilakan warga sekolah itu mencurahkan pendapatnya, peraturan-peraturan apa yang akan kita sepakati itu diberi pengertian terlebih dahulu. Jadi kalau hari ini misalnya Bu Guru akan mengajak siswa-siswa semuanya untuk membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa Bu? Kita jelaskan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, mencatat semua masukan siswa di papan tulis atau kertas besar, di mana semua anggota kelas itu bisa melihat hasil curah pendapat. Jadi setelah tadi diberikan pengertian keyakinan kelas itu apa, kemudian menuliskan peraturan yang diusulkan, kemudian dituliskan semuanya itu dituliskan ada 24 anak yang kita tuliskan sebagai bentuk kita menghormati siswa tersebut karena sudah berdiskusi dengan kita. Kemudian yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas, gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Ketika kan kadang ada anak-anak semuanya itu ketika menuliskan pendapatnya masih dengan kata-kata yang belum positif, misalnya tidak boleh makan, tidak boleh lari, dilarang. Nah itu termasuk kata-kata dalam bentuk negatif. Maka
sebelum kita sepakati, kita rubah terlebih dahulu ke bentuk atau kalimat yang lebih positif. Nah, ini ada sedikit implementasi saya ketika membuat keyakinan kelas 6. Yang pertama ini, mohon maaf, keyakinan kelasnya kemarin saya buat itu belum ada satu pas Sarnani, Raffi dan kawan-kawan yang kemarin. Nah itu siswa bersama guru berdiskusi tentang pemahaman keyakinan kelas. Sebelum nanti siswa itu menuliskan apa yang ingin dituangkan dalam kertas, peraturan apa yang mau diusulkan, saya memberikan arahan-arahan terlebih dahulu, keyakinan kelas itu apa dan bagaimana cara menyusunnya dan lain sebagainya. Kemudian siswa membuat dan menuliskan pendapat mereka tentang satu pernyataan sebagai keyakinan kelas. Selanjutnya siswa memperlihatkan keyakinan kelas yang mereka buat, kemudian nanti didampingi. Ya. Nah ini secara bergantian siswa menempelkan keyakinan kelas di papan tulis. Keyakinan siswa kemudian akan disepakati bersama menjadi keyakinan kelas 6 SD Kalisari. Ini siswa menulis ulang keyakinan kelas yang sudah disepakati, maksudnya dalam bentuk yang lebih positif kita carikan. Kadang kan ada peraturan-peraturan yang mereka usulkan yang hampir sama. Misalnya 24 anak yang hampir sama itu kita kumpulkan, dijadikan satu, kemudian kita tarik benang merahnya atau kesimpulannya, oh ini yang dimaksud siswa itu mau mengusulkan peraturan apa. Ini menyiapkan tempat untuk menempel keyakinan kelas yang telah disepakati. Kemudian siswa menempel hasil keyakinan yang telah disepakati. Kalau yang kemarin itu sepertinya 5 menjadi 5 keyakinan kelas. Kemudian saya singkat lagi yang sekarang yang sudah kami buat di kelas 6 yang baru ini hanya ada 4 sepertinya 4 keyakinan kelas di KPN. Nah ini hasil keyakinan siswa kelas 6 SD Kalisari. Nah untuk yang terakhir Bapak Ibu semuanya ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi yaitu sebuah proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini kaitannya dengan tadi restitusi, kemudian sebagai kita mengambil posisi sebagai manajer. Ini langkah-langkahnya yang dituangkan dalam segitiga restitusi agar kita lebih mudah dalam mengingatnya. Kemudian segitiga restitusi membantu siswa memiliki tujuan, disiplin positif dan memperbaiki dirinya setelah berbuat salah. Jadi tidak menghakimi siswa, kemudian tidak pokoknya kita ajak diskusi dalam menyelesaikan masalah. Kemudian restitusi bukan untuk menebus sebuah kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan itu sendiri. Langkah-langkah melaksanakan segitiga restitusi, yang pertama menstabilkan identitas. Di dalam menstabilkan identitas nanti ada langkah-langkahnya, ada kata-kata ataupun langkah yang bisa kita sesuaikan dengan masalah yang kita hadapi. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini langkah segitiga restitusi ketika kita berusaha ataupun belajar sebagai posisi manajer. Yang pertama, langkahnya tadi yaitu menstabilkan identitas. Di sini menstabilkan identitas itu misalnya meyakinkan siswa kalau berbuat salah itu manusiawi. Kita semuanya, Bapak Ibu guru juga pernah melakukan kesalahan. Itu masuk ke menstabilkan identitas. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna yang terlepas dari yang namanya salah. Kemudian Bapak Ibu juga pernah berbuat salah, kamu berhak merasa begitu. Kemudian di sini Bapak Ibu tidak akan mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi bersama dari permasalahan ini.
hal-hal tersebut bisa kita terapkan ketika kita mengambil atau sedang mencoba untuk mencari solusi dengan menerapkan posisi manajer. Kemudian langkah yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Itu mungkin kita bisa validasi tindakan yang salah kepada siswa itu dengan kita kadang ini ya Bapak Ibu semuanya ingin bertanya sebenarnya siswa tersebut melakukan tindakan itu karena apa kayak gitu. Kadang siswa sudah takut terlebih dahulu kepada kita sehingga tidak mau cerita. Nah ini bisa diterapkan. Kemudian bisa juga dengan kata-kata dengan tindakan yang telah kamu buat, kira-kira tindakan tersebut menurut kamu adalah tindakan yang salah atau benar ya? Seperti itu. Dan juga apakah merugikan orang lain atau tidak. Jadi anak itu tidak langsung kita kasih tahu kesalahannya di mana, namun kita tanya biar anak tersebut yang mengungkapkan sendiri bahwa dia telah berbuat salah. Kemudian bisa juga kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kita yakini nih Bapak Ibu semuanya ketika anak mohon maaf senang-senangnya anak berbuat sesuatu itu pasti memiliki alasan sendiri tadi untuk memenuhi kebutuhannya. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Apa kamu ingat mengenai keyakinan kelas kita? Tadi sudah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah. Anak tersebut sudah mengungkapkan bahwa dia melakukan hal tersebut adalah sebuah tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga kita menanyakan keyakinan. Kemudian dengan tindakan yang telah kamu perbuat, maka kira-kira tindakan tersebut bertentangan dengan keyakinan kelas kita yang mana ya? Ditanyakan lagi keyakinan kelas kita bahwa sebelumnya kita telah menyepakati atau membuat keyakinan kelas. Kemudian nilai-nilai apa yang kita telah sepakati, biarkan anak tersebut mengungkapkan sendiri, baru kita nanti cari solusinya bersama. Ini ada contoh penerapan segitiga restitusi yang kemarin saya alami sendiri Bapak Ibu semuanya. Tepat 1 minggu ini ada kejadian, mungkin Bu Vina kemarin tahu, Bu Vina yang berada di lokasi itu Mas David kelas 6 mengambil bekal makan milik Mas Justin. Ya, kemudian Mas Justin menangis karena makanannya tersebut dibawa lari. Kemudian dikembalikan lagi, tapi si Mas Justinnya sudah menangis. Nah, kemudian dari kejadian tersebut awalnya Mas David merasa senang karena senang dengan keisengannya, ya dengan adik kelasnya. Tapi ini sekali lagi Bapak Ibu, saya baru belajar, belum bisa langsung mulus, kemudian langsung bisa menerapkan semuanya. Mohon maaf sebelumnya.
jadi ada boleh masalah ya dengan terapi ya. Mas tapi saya juga mendoakan tapi setiap orang itu kan akan berbuat yang dan juga karena apa yang salah seperti kok itu teman-temannya kan berbuatan yang salah. Baik Mas David, Mas David ingat keyakinan kita apa? Iya, coba keyakinan kita apa ya? Oh iya, saling menyayangi itu, saling mengerti itu Mas. Jadi saling menyayangi itu ada siapa? Saling apa? Menyayangi itu lagi. Jadi tidak memilih masuk ke saling menyayangi. Iya, kita jadi kita harus saling menyayangi. Dari keyakinan kalau segala macam itu kira-kira saling menyayangi David itu mengungkapkan cerita ini apa? Kami juga salah ya. Jadi kira-kira apa yang akan dilakukan nanti? Oh iya, jadi ini meminta maaf kepada siapa? Jadi karena sudah mengambil makanannya ya. Jadi nanti mau minta maaf sama nanti. Ya, selain itu ada lagi saling maaf. Tidak ada. Jadi itu lagi boleh dong saya lanjut terus untuk pertanyaan ini ya. Kalau tidak berarti tindakan selain minta maaf apa lagi? Mau diulangi? Tidak berarti tidak. Berarti Mas David tidak mau mengulangi lagi. Jadi tidak mengulangi lagi itu kepada Mas David apa kepada semua teman-teman? Oh ya, kepada saja kepada teman yang lain jadi ya baik mungkin silakan nanti laksanakan jadi ingin minta maaf kepada Mas David dan lagi tidak diulangi. Baik nanti boleh silakan kembali ke lagi ya. Terima kasih. Hanya sedikit sekali contoh yang mana jadi Bapak Ibu masih belajar, masih banyak belajar dan saya yakini kalau restitusi kita sebagai mohon maaf posisi yang kita ambil itu posisi manajer itu tidak satu kali dua kali kan jadi kita sendiri memilih kata-katanya itu kan juga bagi saya itu sendiri. Apalagi kadang saya pas posisi emosi melihat kejadian anak tambah emosi seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, mungkin itu yang dapat kami sampaikan Pak Mus dan saya sebagai bentuk aksi nyata kita mensosialisasikan atau diseminasi tentang budaya positif yang ada di sekolah. Untuk penutupnya dalam penerapan program disiplin positif kita sebagai guru berusaha memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau sebagai manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas partisipasinya dan dukungan dari Bapak Ibu semua. Karena waktu sudah sore melampaui batas dari perjanjian kami bersama Bapak Ibu. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kurang lebihnya dalam menyampaikan, dalam memandu acara dari awal sampai akhir banyak kesalahan dan kekurangan. Kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup kegiatan acara diseminasi budaya positif di eksibisi Kalisari ini tanggal 19 Agustus 2024. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Semangat pagi. Apakah Pak Guru pernah mengajak kalian belajar bersama kelas lain? Nah, Pak Guru menilai tidak pernah. Ya. Itu nggak apa-apa. Itu buat motivasi Pak Guru. Oh, ternyata teman-teman anak-anak Pak Guru ingin belajar bersama kelas yang lain. Tidak hanya di kelas 4 orang anak-anak kelas saja, tapi supaya semua belajar bersama-sama. Nah, hal ini merupakan wujud dari Pak Guru melaksanakan apa yang kalian impikan, yaitu belajar bersama kelas lain. Nah, sebelum belajar, yuk kita semangat dulu. Tepuk semangat. Pak Guru melatih fokus kalian. Sudah fokus belajar apa belum? Sudah fokus di sini apa belum? Pikirannya. Semuanya 1, 2, 3. Oke, hari ini kita belajar bersama-sama kelas 3, 4, 5, dan 6 bersama Pak Guru dan Bu Fajri. Nanti kita akan belajar tentang apa, Bu Fajri? Tentang keyakinan kelas. Yakin itu merupakan percaya. Biasanya identik dengan hal-hal yang baik. Nah, sebelum ke materi tentang keyakinan kelas, sekarang kalian lihat video yang Pak Guru siapkan. Coba dilihat. Hal yang baik mengalah, kemudian saling menghargai, apalagi saling menghormati, saling apa? Saling membantu. Iya ya. Dari video tadi perlu ada keyakinan, ya. Kalau kita yakin bahwa sesuatu mengalah itu baik, pasti akan baik. Kalau demikian apa tidak? Patuh. Begitu juga di dalam sekolah. Kira-kira sekolah kita sudah melaksanakan itu semua belum? Mengalah. Kalian sudah pernah mengalah? Sudah pernah menghormati? Sudah pernah menghormati? Menghormati orang yang sedang berbicara di depan, menghormati temannya yang sedang berpendapat. Apalagi? Nah, tujuan kita hari ini adalah menentukan keyakinan yang akan kita laksanakan di kelas, yang akan dilaksanakan di sekolah, agar sekolah kita nanti tidak terjadi pembulian lagi, tidak terjadi pertengkaran di antara siswa, tidak terjadi apalagi permusuhan. Semua saling menghormati, saling menyayangi. Karena apa? Kita adalah satu keluarga. Ya, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas.
harapannya Pak Guru, nanti dari kesepakatan kalian kita laksanakan bersama-sama. Ya, tidak hanya sebuah kegiatan, tapi sebuah kepercayaan yang harus kalian yakini itu baik dan harus dilaksanakan. Karena sebuah kebaikan kalau tidak dilaksanakan, nilai baik tapi nggak pernah dilaksanakan, tidak akan bermanfaat buat siapa-siapa. Keyakinan kelas itu apa tadi? Kepercayaan, ya, nilai-nilai kepercayaan yang baik yang dilaksanakan di kelas. Jadi hari ini nanti tidak ada di kelas saja, tapi di sekolah pada umumnya. Ya, nanti di kelas juga dilaksanakan, di sekolah juga dilaksanakan. Itu buat siapa? Kita, ya, buat kita semua. Jadi tidak hanya kamu, tapi Pak Guru juga, Bu Fajri, Pak Wiji dan semuanya. Keyakinan adalah pernyataan yang disepakati bersama, dijalankan guru dan siswa, serta pedoman dalam berperilaku. Itu keyakinan. Jadi keyakinan itu adalah sebuah nilai yang harus dilaksanakan sebagai pedoman kita berperilaku di sekolah. Nilai-nilai kebajikan, ya. Jadi keyakinan itu tadi ujungnya adalah sebuah nilai kebaikan, nilai-nilai kebajikan. Tahu nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai yang baik. Contohnya tadi di video mengalah, menghormati, menghargai, menyayangi. Itu merupakan nilai-nilai kebaikan. Kebajikan yang kita yakini satu apa tadi? Kebersihan. Kebersihan apa saja? Kebersihan apa saja? Semuanya. Kebersihan semuanya, dari ujung rambut sampai ujung kuku. Lingkungan kelas, lingkungan sekolah, lingkungan rumah, terus juga dijaga kebersihan. Karena apa? Anak batu minan iman, kebersihan sebagian dari iman. Kemudian rasa hormat. Nah, rasa hormat itu biasanya dari siapa ke siapa? Dari siswa ke guru, dari anak-anak ke orang tua. Jadi ada nih orang yang usianya lebih muda kepada orang yang usianya lebih tua, itu namanya rasa hormat. Yang sudah